teman-teman semua, kembali bersama Bundanya Sherin. Nah, seperti yang Bunda sampaikan di episode kisah Nabi Isa kemarin, Bunda mau coba jelaskan tentang silsilah atau nasab para nabi. Nah, ini sudah Bunda siapkan ya teman-teman, tentang nasabnya. Ini terpaksa Bunda tulis di sini karena ini nasabnya lumayan panjang ya. Kalau diedit di editor video ini kayaknya teman-teman akan kesusahan, jadi lebih baik kita simak secara manual ini ya. Nah, ini Bunda sudah siapkan kamera ini buat kita baca sama-sama nasabnya ya, kita pelajari sama-sama ya. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, sudah kelihatan kan tulisannya? Sekarang coba Bunda jelaskan dulu dari Nabi Adam ya. Nabi Adam alaihissalam ini diperkirakan usianya 1000 tahun, tapi ada yang berbeda pendapat bahwa usianya sekitar 930 tahun. Karena ada kisah di dalamnya tentang Nabi Adam yang memberikan sebagian usianya untuk seorang nabi dari garis keturunannya. Oke, tapi tidak perlu kita perdebatkan, kita baca nasab atau silsilahnya ini ya. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Idris ini kita hitung coba ada berapa generasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya teman-teman. Jadi dari Nabi Adam ada Syed itu seorang nabi, tapi beliau bukan rasul ya, hanya seorang nabi. Kemudian di bawahnya ada Anus, ada Kinan, ada Mihlail, ada Yarid, kemudian Nabi Idris alaihissalam. Nah, dari Nabi Idris ini kemudian dari keturunannya ada Matusalih sama Lama. Nah, ini jaraknya dengan Nabi Nuh itu ada 3 ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Nabi Nuh ini selisih 3 dengan Nabi Idris. Nah, dari Nabi Nuh ini ada anaknya yang 3 orang bernama Yafid, Sam, dan Ham. Nah, ini adalah anak yang selamat ya teman-teman. Masih ingat nggak anaknya Nabi Nuh yang nggak selamat karena tenggelam? Ya, namanya Kan'an. Kemudian dari 3 anaknya ini, dari yang bernama Sam itu lahirlah para nabi ya teman-teman. Jadi dari keturunan Sam ini kita mulai dari anaknya yang bernama Arfahsyad. Nah, Arfahsyad ini kemudian di bawahnya ada Saleh atau Soleh, Abir, Falid, Sra'u, Sarus, Nahur, dan Tarah. Kemudian dari anaknya yang bernama Aus, di bawahnya ada Ad, ada Al-Hulud, Kabah, Rabah, Abdullah, dan Hud alaihissalam. Nah, di sini ya kelihatan kalau Nabi Hud ini mendakwai kaum Ad. Kemudian dari anaknya Sam yang bernama Amir ini, dari sini ada keturunan bernama Samud, Hazir, Ubaid, Masa, Asif, Ubaid, dan Nabi Soleh alaihissalam. Jadi kelihatan ya teman-teman, Nabi Hud mendakwai kaumnya yang bernama kaum Ad. Nah, Nabi Soleh ini mendakwai kaumnya yang bernama kaum Samud. Jelas ya teman-teman, dari video yang sebelumnya sudah nggak bingung lagi kan? Sekarang sudah kelihatan. Nah, lanjut sekarang kita menuju ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita naikkan ke atas kayak gini ya. Semoga ini masih kelihatan ya teman-teman. Coba ini kita dekatkan. Ya, kelihatan, lumayan kelihatan nggak ya? Nah, kita bahas yang Nabi Ibrahim dulu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah keturunan dari Tarah, Ibrahim bin Tarah. Nah, dari Tarah ini selain Nabi Ibrahim ada Harun. Harun ini yang melahirkan keturunan bernama Nabi Lut alaihissalam. Jadi Lut bin Haran bin Tarah. Kemudian dari Ibrahim ini lahirlah 3 anak, yaitu bernama Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Madian. Nah, berarti Nabi Lut ini benar ya teman-teman kalau keponakannya dari Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahim ini adalah pamannya. Oke, lanjut kita ke Nabi mana dulu ya? Kita ke Nabi Ishak dulu ya teman-teman, karena di sini
bisa dijelaskan. Kalau Nabi Ismail ini masih di halaman berikutnya ya, masih garis keturunannya masih jauh. Jadi kita mulai dari Nabi Ishak dulu. Nah, dari Nabi Ishak ini ada keturunannya yang bernama Nabi Yakub alaihissalam dan Al-Aus atau Al-Ais ya, Al-Ais ini tulisannya. Jadi mereka ini adalah saudara kembar seperti yang sudah Bunda ceritakan di video kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam ya. Jadi Nabi Yakub ini adalah saudara kembarnya Al-Ais. Nah, dari Nabi Yakub ini lahirlah anak bernama Lawi, salah satunya Yahuza dan Yusuf. Sebenarnya anaknya Nabi Yakub itu ada berapa teman-teman? Masih ingat? Ada 12 karena istrinya Nabi Yakub ada 2 dari Laya dan Rahil. Nah, dari Laya ini lahirlah anak yang bernama Lawi dan Yahuza. Sementara dari ibunya Rahil lahirlah Nabi Yusuf dan Benyamin. Masih ingat kan? Nah, dari anak yang bernama Lawi ini kemudian ada keturunannya bernama Azar, Kohaz, Imron. Nah, ini yang melahirkan keturunan selanjutnya Nabi Musa dan Harun. Mereka ini bersaudara ya teman-teman. Mereka bersaudara. Kemudian dari Nabi Harun ini ada kemudian anaknya bernama Alzar. Terus kemudian selanjutnya ada Fanhas, Yasin, dan lahirlah Nabi Ilyas alaihissalam. Di Nabi Ilyas ini masih keturunan dari Nabi Harun. Kemudian kalau kita baca dari Yahuza ya teman-teman, kalau kita baca dari Yahuza ini, coba, nah kalau kita baca dari Yahuza itu ada anak yang keturunan selanjutnya adalah Faris, Hasrun, Adam, Aminadab, Hasyun, Salmun, Boaz, Uwaibid, Isyak, dan kemudian Nabi Daud. Kemudian putranya bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini memiliki anak bernama Rahab-am. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan Bunda masih terbata-bata dalam pengejaannya karena ini tulisannya bukan tulisan Arab ya, tulisan Indonesia biasa seperti ini. Jadi Bunda harus berhati-hati untuk mengejanya. Kemudian kita kembali ke Nabi Yusuf dulu ya, kita jelaskan keturunan dari Nabi Yusuf. Nah, dari Nabi Yusuf ini putranya yaitu Ifraim dan Bunyamin. Dari sini ada garis keturunan selanjutnya yaitu bernama Syutlim, Ahtub, kemudian lahirlah Nabi Ilyasa. Sementara dari sisi Bunyamin ini ada Abu Mata, dan Nabi Yunus alaihissalam. Cuman di sini ada beberapa hadis, entah itu hadisnya sahih atau enggak, Bunda masih belum yakin, tapi banyak yang menuliskan bahwa tidak ada para nabi yang lahir dari garis keturunan ibu kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kemungkinan nama Mata ini adalah nama ibunya ya teman-teman, sementara Abu Mata ini adalah nama kakeknya. Jadi Yunus bin Mata tapi ini ibunya. Seperti itu ya kurang lebih. Kemudian kita ke saudaranya Nabi Yakub dulu. Nah, dari saudaranya Nabi Yakub ini lahir ada beberapa generasi, yaitu ada Rum, terus ada Tawah, Amus, kemudian baru Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dari Nabi Ayub alaihissalam ini lahirlah Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya, di sini kelihatan jelas nggak ya teman-teman? Soalnya ini tulisannya lumayan kecil. Kemudian kita lanjut ke sini dulu ya, kita jelaskan di anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Madian ini ada keturunannya bernama Yazijur, Mikail, dan Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi jelas ya teman-teman, kemarin kan Bunda masih sedikit ragu ya dari beberapa sumber Nabi Syuaib ini keturunannya dari mana. Jadi
sekarang sudah kelihatan kalau Nabi Syuaib alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ibrahim ya, masih jaraknya ada 1, 2, 3, 4. Jadi Nabi Syuaib adalah generasi keempat dari keturunan Nabi Ibrahim. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah lagi sini ya. Kita lanjutkan dari putranya Nabi Sulaiman. Nah, kita kembali ke sini. Putranya Nabi Sulaiman ini bernama Rahab-am. Kemudian ada 2 putra yang bernama Ainaman dan Radim. Nah, nanti dari masing-masing sini juga lahirlah generasinya para nabi. Nah, kita cek di halaman selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di halaman selanjutnya, tada, seperti ini. Oke, kita gabungkan supaya teman-teman nggak bingung ya untuk di halaman selanjutnya. Nah, seperti ini ya, masih ingat ya? Semoga masih ingat ya. Jadi yang di sebelah sini adalah generasi dari Nabi Ismail, kemudian yang di sini generasinya dari Nabi Ishak. Nah, sementara yang 2 baris ini, yang ini dari putranya Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki putra bernama Rahab-am, dan putranya Rahab-am ini memiliki anak bernama Ainaman dan Radim. Oke, jadi Ainaman dan Radim. Jadi 2 ini ya, ini dari garis keturunan Nabi Sulaiman. Oke, lanjut kita ke sini dulu. Dari Ainaman. Nah, Ainaman ini ada, kalau kita baca di atasnya sini ada salah teman-teman, bacanya Yahfayat. Ada Salum, Nahur, Bal-Atah. Bacanya apa ini? Bal-Atah. Oke. Terus kemudian di bawahnya ada Barhia, Siddiqoh, Muslim, Sulaiman, Daud, Nasiban, Sadur, Muslim, dan terakhir ada Nabi Zakaria alaihissalam dan putranya bernama Nabi Yahya alaihissalam. Ya, ini putranya ya, Nabi Yahya alaihissalam. Ya, kelihatan kan di situ. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini teman-teman, kita lanjut. Ini ada dari jalurnya Radim. Nah, Radim ini coba kita lihat lanjutannya adalah Yahusafat, terus ada Barit atau Barut ini ya. Coba Bunda lihat dulu. Ini ada Barit ya, benar. Terus ada Nausa, terus ada Nawat, ada Amsaya, ada Izazaya, ada Auam, ada Ahrif, Hiskil, Misyam, Amur, Sahim, Imron. Dan dari Imron ini lahirlah Ibu Maryam, ya kan? Nah, kelihatan Ibu Maryam dan ada Nabi Isa alaihissalam di sini. Jadi ini adalah keluarga Ali Imran ini teman-teman. Nah, kelihatan ya, masih generasinya Nabi Sulaiman kan? Oke, sekarang kita pergi ke generasinya Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ismail ini, panjang sekali ya. Nah, kita baca dulu ya yang dari Nabi Ismail ini. Nah, semoga teman-teman kelihatan ya tulisannya. Nah, dari sini. Nah, dari situ ada Nabit, Yasijud, Ya'rub, Tairo, Nahur. Terus ada Mukawim, Udad, Adnan, Naat, Nizar, Mudar, Ilyas, Mudriko, Huzaimah, Kinana, An-Nador, Malik, Quraisy, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murah, Kilab, Husay, Zuhroh, Abdu Manaf. Nah, dari Manaf ini, oke, teman-teman belum bisa kelihatan ya. Bunda ulang ya. Jadi dari Quraisy di halaman yang pertama ini ada Quraisy ya. Kemudian ada Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Qusay, Zuhroh, Abdu Manaf. Oke ya, Abdu Manaf ya. Ini Bunda geser aja ya biar kelihatan.
Nah, dari Abdul Manaf ini lahirlah yang bernama Hasim, kemudian anaknya bernama Abdul Muthalib, dan generasi selanjutnya ada Abdullah. Nah, Abdullah ini adalah ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ini adalah dari jalur ibu. Nah, dari jalur ibu tuh sama ya, kakek buyut-buyutnya ini ada Abdul Manaf, memiliki putra bernama Wahab, kemudian memiliki putri bernama Aminah. Nah, Aminah ini menikah dengan Abdullah dan memiliki putra bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sudah jelas ya silsilahnya dari para nabi, teman-teman. Oke teman-teman, sudah genap ya ceritanya dari Bunda tentang kisah para nabi. Kemudian lanjut mempelajari silsilah para nabi juga. Gimana, sudah mulai kenal dengan para nabi kita kan? Nah, di sini Bunda juga mau menjelaskan kenapa Bunda nggak tayang video kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada beberapa alasan, teman-teman. Nah, yang pertama karena kisahnya beliau ini sangat panjang, mulai dari kisah kakeknya sampai ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian yang kedua, di dalam perjalanan beliau berdakwah, di situ banyak sekali tentang peperangan yang sangat teladan untuk dipelajari, yang sangat mengharukan, yang sekiranya Bunda belum mampu untuk menceritakannya dengan benar dan tepat. Jadi kalau teman-teman penasaran, yang belum kenal banget dengan kisahnya para nabi, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa nyimak ceramahnya para ulama. Seperti itu ya. Nanti tinggal diklik, di search di Google atau di YouTube tentang sirah nabawiyah khusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman, video spesial Ramadan kisah para nabi dari Diari Sherin. Kita ketemu lagi di video-video yang lain ya. Bunda mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Semoga puasa kita semua lancar sampai Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa.